Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih saya ucapkan buat Anda semua yang sudah setia mendengarkan Cahaya Kehidupan, yang setia mendengarkan catatan harian setiap hari, setiap malam, dan sudah menekan tombol like dan share ke orang-orang terdekat Anda, ke status WA Anda, ke Facebook Anda, dan ke media sosial Anda lainnya, supaya kebaikan yang ada di Cahaya Kehidupan tidak hanya berhenti kepada diri Anda, tapi juga tersebar ke banyak orang. Berarti Anda juga turut menyebarkan kebaikan ke semesta. Dan tentu semesta mengembalikan kebaikan itu kepada diri Anda sendiri. Tuhan pasti mengembalikan kebaikan kepada diri Anda kalau Anda mau menyebarkan kebaikan. Itu sudah hukum alamnya. Sehingga salah satu bentuk kebaikan adalah menekan tombol share dan bagikan video-video di Cahaya Kehidupan kepada teman-teman Anda, ke grup WA Anda, ke Telegram, dan sebagainya, supaya semua orang semakin sadar, semua orang semakin tahu bahwa hidup ini bisa dibuat menyenangkan, bisa dibuat penuh kebahagiaan. Hari ini hari Jumat tanggal 19 November 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kebahagiaan. Hidup ini harus memang diisi dengan kebaikan, diisi dengan kenikmatan. Hidup ini tergantung Anda, mau dibawa ke arah yang jelek ataukah dibawa ke arah yang baik. Tadi pagi saya menikmati hari Jumat ini sambil main-main sama Ami sama Ira, menyempatkan diri untuk makan sama mereka, sarapan pagi gitu ya, dulang mereka. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang ayah, seorang bapak ketika pagi melihat anaknya ceria, anaknya senyum, memberikan makan dan bermain-main. Tadi bahkan Ira sambil makan dia gendong-gendong ke saya gitu ya. Itu suatu yang membahagiakan. Istri saya masak dan kita makan bersama, menikmati nikmat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan itulah keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan dengan segala kebaikannya. Membangun sebuah keluarga itu terlihat susah mungkin, membangun sebuah keluarga terlihat berat, tapi sebetulnya bisa dibuat ringan, bisa dibuat mudah kalau kita semua menjalinnya dengan hal yang baik. Kalau kita semua berpikir yang baik. Jadi Anda dengan pasangan Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda menjalaninya dengan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran suami istri harus selaras, harus sinkron gitu ya. Supaya apa? Supaya arahnya sama, supaya gelombangnya itu sama, supaya frekuensinya itu menyatu kalau bahasa di dunia telekomunikasi. Ketika dua frekuensinya menyatu, maka apapun yang kita inginkan terjadi. Saya teringat ketika dulu saya menikah dengan istri saya gitu ya. Saya bersama-sama kita membangun semuanya dari nol. Jadi memang saya tidak tergantung sama orang tua, istri juga seperti itu. Dan saya memang berusaha untuk tidak meminta kepada orang tua, tidak meminta apapun. Saya hanya menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita meminta langsung kepada Tuhan, tidak perlu pakai maklar-maklar doa gitu ya. Ngapain harus pakai maklar doa? Langsung saja doanya kepada Tuhan, garis lurus sama Tuhan. Dulu saya sudah terbiasa hal seperti ini ketika sejak kuliah sebetulnya. Bahkan sejak sekolah dulu sudah terbiasa untuk hanya meminta kepada Tuhan. Bahkan ketika kuliah memang waktu itu momen dimana saya sendirian, jauh dari orang tua. Jadi ketika ada apa-apa ya harus ditangani sendiri, termasuk dengan urusan finansial dan sebagainya. Disitulah saya menemukan sebuah pemahaman bahwa langsung saja meminta kepada Tuhan, direct ke Tuhan, maka pasti Tuhan pasti mengabulkan. Kita minta kepada Allahnya dengan benar-benar meminta, dengan berpikir yang benar, maka pasti itu terjadi.
termasuk ketika membangun sebuah keluarga dari nol. Saya membangun, kemudian bersama istri pertama kali saya punya impian ingin menikah dan harus ada mobil. Jadi waktu itu belum punya rumah, tapi pengen punya mobil dulu gitu ya. Itu pikiran yang berbeda. Jadi pengen punya mobil dulu gitu ya, baru nanti rumah. Dan memang terjadi ketika menikah, saya dapat mobil baru yang dipakai untuk pernikahan. Itulah bukti bahwa ketika pasangan suami istri itu selaras, pikirannya saling menyatu, maka Tuhan pasti memberikan apapun yang diminta. Apalagi ketika sudah punya anak. Bagaimana seorang suami, seorang ayah menggabungkan kekuatan pikiran dari keluarganya supaya sinkron, supaya selaras untuk mempermudah datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya saya sering mengatakan kalau belajar kelas AMC lebih enak memang suami istri. Supaya apa? Supaya tahu nih istri maunya apa, suami maunya apa gitu ya. Apalagi untuk kelas platinum yang 3 hari, saya sangat menyarankan suami istri harus ikut. Karena tujuannya ingin merubah hidup kan. Ada suaminya sudah baik, istrinya belum baik, jadi juga tidak baik. Istrinya sudah bagus, yang suami pikirannya tidak selaras, ya nggak terjadi. Akhirnya apa? Terpisahkan. Nah, ini sebetulnya kunci dari rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kaya, rumah tangga yang penuh rezeki dan penuh kebahagiaan. Suami istrinya harus selaras pikirannya, harus punya mindset yang sama. Makanya perlu saling ngobrol, saling terbuka, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan saling belajar bagaimana sih menggunakan pikiran dengan benar, gitu ya. Jadi hari Jumat saya memang mengosongkan jadwal AMC-nya. Saya juga tidak ke kantor, tidak ke kampus, saya di rumah bersama Ami sama Ira, bersama istri. Kemudian tadi siang saya ajak makan ke restoran gitu ya, lalu sorenya belanja. Kita menikmati saja apa yang sudah Allah berikan. Itu bentuk bersyukur. Ketika seorang suami, seorang ayah, dia sudah tahu bagaimana mengelola pikirannya, maka pasti bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang baik, keluarga yang mengkayakan, keluarga yang bisa menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka buat Anda para suami, para ayah, para kepala keluarga, jadilah suami yang berpikir kaya, jadilah seorang ayah yang punya mindset mengkayakan. Supaya apa? Supaya Anda bisa membuat anak-anak Anda kaya. Itu harusnya tujuan orang tua. Jangan hanya ingin anaknya pintar. Pintar saja tidak cukup. Pintar harus juga membuat menjadi kaya. Saya punya teman yang dulu pintar, sekarang hidupnya juga tidak enak gitu ya. Sebaliknya, saya punya teman yang dulu nilainya jelek, sekarang kaya loh gitu. Nah, tapi saya berusaha membuat selaras. Dulu saya juga pintar, masuk golongan yang pintar, dan alhamdulillah juga kaya. Lebih enak dapat dua-duanya gitu ya. Nah, hidup yang sekali harus dinikmati. Buat Anda yang belum menikah, maka carilah pasangan yang punya mindset yang mengkayakan. Carilah pasangan yang memang dia mau berpikir kaya. Itu kenapa mungkin Anda perlu belajar AMC, Anda dapat kuis bakat kaya kan. Nah, nanti ketika Anda mau bertemu calon suami atau calon istri, suruh ngisi dulu tuh kuis bakat kayanya, apakah dia masuk orang yang mau kaya atau tidak. Nah, kalau dia orang yang sudah berbakat kaya, baru Anda boleh menikah, boleh meneruskan hubungannya supaya keluarga Anda bukan hanya bahagia tapi juga mengkayakan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.